Penyimpangan semu hukum Mendel yang berikutnya adalah epistasis dan hipostasis. Pada epistasis dan hipostasis, interaksi gen-gen saling menutupi. Gen yang menutupi disebut epistasis, gen yang ditutupi disebut hipostasis. Macamnya, epistasis dominan, epistasis resesif, epistasis gen dominan rangkap, epistasis gen rangkap dengan efek kumulatif. Kita akan bahas epistasis dominan lebih dahulu. Pada epistasis dominan, gen bersifat dominan terhadap gen yang bukan pasangannya. Kok bisa dominan terhadap yang bukan pasangannya? Ya, begitulah epistasis dominan. Jadi, dia dominan terhadap gen yang tidak sealel. Oke, contohnya itu adalah pada warna labu ya. Gen P besar epistasis terhadap K besar dan K kecil. Gen P besar itu menentukan sifat warna putih pada labu. K besar menentukan warna kuning pada labu. K kecil kalau dalam keadaan homozigot resesif itu menyebabkan warna hijau. Lihat perkawinannya antara labu putih dan labu hijau. Dihasilkan keturunan sebagai berikut. Ya, P besar, P kecil, K besar, K kecil. Ini adalah labu putih karena ada P-nya. P menekan atau menutupi yang kuning, sehingga walaupun ada K besar, sifatnya adalah tetap labu putih. Jika labu F1 ini dikawinkan sesamanya, ya labu putih dikawinkan dengan labu putih, maka dihasilkan gamet yang lebih banyak macamnya. Kalau yang pertama hanya satu macam, P besar berpasangan dengan K besar, ini P kecil dengan K kecil ini. Sekarang ini ada beberapa macam. Ada P besar berpasangan dengan K besar. Kita letakkan di sini. P besar dengan K kecil. Lalu P kecil dengan K besar. P kecil dengan K kecil. Ini semua adalah gamet betina. Lalu di mana gamet jantannya? Ini di sini. Ya. Sama dengan gamet betina. Karena apa? Karena genotipnya sama kan. Nah, sekarang kita lihat hasil perkawinannya. Genotip dengan P besar menghasilkan warna putih. Jadi, kalau ada P besar, pasti warna putih. Ini ada P besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, ini adalah genotip yang ada P besarnya. Jadi, ini ada 12 warna putih. Lalu yang kuning itu tidak boleh ada P besar, tapi harus ada K besar. Kita lihat di sini. Ini K besar, K besar, K besar. Jadi ini 1, 2, 3 ada kuning, 3 kuning. Nah, yang warna hijau seperti induknya, semuanya kecil. Ya, homozigot resesif. Jadi ada satu yang hijau. Perbandingan fenotipnya 12 putih, 3 kuning, 1 hijau. Dengan macam genotip yang berbeda ya. Ini ada 9 P besar, ini bisa P besar, ini bisa K besar, ini bisa P kecil, bisa K kecil. Lalu ini bisa P besar, bisa P kecil. Biasanya pada perbandingan hukum Mendel, ini 9 ini sifatnya 1, lalu yang ini yang 3-nya ini tidak mungkin sama dengan yang ini. Tapi pada epistasis dominan, ya, ini warna yang ini ditutupi oleh ini, P besar. Jadi akhirnya putih. Jadi kalau dijumlah ada 12. Di sini terjadi penyimpangan semu hukum Mendel karena tidak sesuai dengan perbandingan berdasarkan hukum Mendel. Ini adalah epistasis dominan. Epistasis resesif.
Pada epistasis resesif, gen resesif dalam bentuk homozigot bersifat menutupi gen dominan yang bukan pasangannya. Yang bukan pasangannya ya guys. Jadi kalau pada epistasis ini sasarannya masih yang bukan pasangannya. Contoh pada tikus. Gen B kecil yang menyebabkan warna putih, epistasis terhadap B besar, black, dan G besar, gray. Jika B besar dan G besar bertemu akan menghasilkan rambut abu-abu. Jadi G besar ini tidak bisa berdiri sendiri. B saja menghasilkan rambut hitam. Jika B kecil, jadi ini homozigot ya, homozigot resesif, menghasilkan rambut putih. Contoh perkawinannya. Tikus berambut hitam dikawinkan dengan tikus berambut putih. Ini dihasilkan gamet B besar, G kecil. Ini gametnya B kecil, G besar. Maka, jika dikawinkan keturunannya adalah B besar, B kecil, G besar, G kecil. Hasilnya adalah abu-abu karena ada B besar dan G besar. Jika F1-nya dikawinkan sesamanya, tikus berambut abu-abu dikawinkan dengan tikus berambut abu-abu akan menghasilkan 4 macam gamet ya. Kita bisa lebih mudah mencari gametnya dengan rumus 2 pangkat N. Ada di video yang lainnya, cara mencari gamet. Kita akan menggunakan tabel. Di sini kita tulis gamet dari yang betina, di sini untuk gamet yang jantan. Karena genotif betina dan jantannya sama, maka gametnya sama. B besar, G besar, B besar, G kecil, B kecil, G besar, B kecil, G kecil. Yang berikutnya, yang jantan ditaruh di sini. Nah, kemudian di sini ada hasil perkawinannya. Maka kita cari yang warnanya abu-abu. Itu ada B besar dan G besar. Ini abu-abu, 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 abu-abu. Nah, ini yang abu-abu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 abu-abu. Lalu kita lihat yang hitam, ini ada B besar, tapi tidak ada G besar. Jadi ini ada hitam, di sini ada hitam. 1, 2, 3. 3 hitam. 9 abu-abu, 3 hitam, dan di sini ada B kecil yang bersifat epistasis terhadap G besar. Jadi ini pasti warnanya putih. Ini putih, putih, putih. Ada 4 putih. Jadi perbandingan fenotifnya adalah 9 abu-abu, 3 hitam, dan 4 putih. Ini epistasis resesif. Epistasis gen dominan rangkap. Epistasis gen dominan rangkap terjadi jika 2 atau lebih gen dominan menghasilkan satu fenotip dominan yang sama. Namun, jika tidak terdapat gen dominan, maka fenotip resesif akan muncul. Contoh, bentuk kapsul biji Kapsela bursa pastoris. Gen dominan A atau B secara mandiri atau bersama menghasilkan kapsul biji berbentuk segitiga. Jadi, gen A sendirian, atau B sendirian, atau A dan B bersama-sama menghasilkan fenotip yang sama, yaitu kapsul biji berbentuk segitiga. Jika tidak ada gen dominan, dihasilkan biji berbentuk oval. Jadi kalau semuanya resesif, homozigot resesif, itu dihasilkan biji berbentuk oval. Contoh perkawinan. Tanaman berkapsul biji segitiga dan berkapsul biji oval dikawinkan. Dihasilkan gamet hanya satu macam. A berpasangan dengan B. A kecil berpasangan dengan B kecil. Jadi gamet ini akan saling berpasangan dan membentuk keturunan F1
A besar, A kecil, B besar, B kecil. Di sini ada A besar dan B besar. Maka kapsul bijinya berbentuk segitiga. Kalau F1 ini dikawinkan sesamanya menjadi parental 2, maka akan ditemukan 4 macam gamet. A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Demikian juga yang jantan. Ya, kita masukkan ke sini gamet betinanya, lalu gamet jantannya di sebelah sini. Hasil perkawinannya adalah sebagai berikut. Nah, dari tabel ini, ya, tabel hasil perkawinan ini kita bisa melihat bahwa fenotip resesifnya ini akan muncul di sini, yaitu oval. Karena genotipnya semuanya homozigot resesif. Sedangkan yang dimaksud gen dominan rangkapnya seperti apa? Ini. A dan B ada bersama-sama, A besar dan B besar ada bersama-sama menghasilkan segitiga. A saja juga segitiga. A besar saja. B besar saja juga segitiga. Jadi itu yang dimaksud 2 atau lebih gen dominan menghasilkan satu fenotip dominan yang sama, yaitu segitiga. Ya, karena semuanya ada A besar, seperti ini A besar, atau B besar, atau ada dua-duanya A besar dan B besar. Dan hanya satu yang tidak ada gen dominan. Jadi perbandingannya adalah perbandingan fenotipnya 15 kapsul biji segitiga, 1 kapsul biji oval. Berikutnya adalah epistasis gen rangkap dengan efek kumulatif. Terjadi jika homozigot dan heterozigot dominan menghasilkan fenotip yang sama. Sedangkan homozigot resesifnya tidak menghasilkan pigmen warna. Contohnya, pada biji gandum Hordeum vulgare, A besar dan B besar menghasilkan 2 unit pigmen ungu dan efeknya kumulatif menjadi ungu tua. Ini yang dimasuk gen rangkap ya. Jadi gen dominan A besar dan dominan B besar ini menghasilkan satu fenotip yaitu ungu. Dan jika ada dua-dua bersama-sama, itu menyebabkan efek kumulatif. Jadi ungunya menjadi ungu tua. Nah, sedangkan ini hanya ada satu A besar, itu menghasilkan warna ungu. Dan di sini hanya ada B besar, itu menghasilkan ungu. Jadi, makanya rangkap A besar dan B besar ini menghasilkan satu fenotip yang sama. Nah, jika A kecil, B kecil, B kecil tidak menghasilkan pigmen menjadi putih ya, karena tidak menghasilkan pigmen. Contoh perkawinannya. Ini ya, A besar ada, B besar ada. Maka ini pasti warnanya ungu tua. Sementara yang ini adalah putih A kecil, B kecil, B kecil. Ini homozigot resesif. Gametnya dihasilkan satu macam A besar, B besar. Lalu di sini juga gametnya satu macam. Hasil perkawinannya, keturunannya adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ada A besar, ada B besar. Maka ini pasti ungu tua. Nah, jika F1 dikawinkan, A besar, A kecil, B besar, B kecil, kawin dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ya, ini ungu tua dikawinkan dengan ungu tua, maka dihasilkan gamet sebagai berikut. Ya, ini untuk yang betina. A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Ya, karena genotipnya sama, maka yang jantan juga sama di sini. Hasil perkawinannya adalah sebagai berikut. Nah, kita akan cari yang mana yang berwarna ungu tua. Ungu tua.
ungu tua, ungu tua, ungu tua, ungu tua, ungu tua, ungu tua, ungu tua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ungu tua. Lalu kita akan cari yang ungu saja. Ungu, ya ini ada A besar. Ungu ada A besar. Ungu ada B besar. Ungu ada B besar. Ungu ada A besar. Ungu ada B besar. Dan yang ini terakhir adalah putih. Jadi ada berapa ungu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perbandingannya 9 ungu tua, 6 ungu, dan 1 putih. Ini adalah epistasis gen rangkap dengan efek kumulatif.